Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adun Amrizal dari 11AB3. Kali ini kita akan membahas tentang seputar desain produk dan kemasan. Oke, yang pertama kita mulai dari pengertian desain produk. Desain produk itu apa sih? Desain produk adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk menerjemahkan suatu hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum rancangan nyata yang digunakan untuk produksi. Bagian-bagian desain produk. Bagian-bagian desain produk dibagi menjadi dua. Yang pertama, desain yang sangat baru, atau dengan kata lain kita membuat desain mulai dari nol sampai hasil yang kita inginkan. Yang kedua, redesign. Redesign adalah memodifikasi desain yang sudah ada. Oke, lanjut yang kedua, maksud dan tujuan desain produk. Maksud desain produk adalah untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru. Sedangkan tujuan desain produk yang pertama sebagai identitas produk tersebut. Yang kedua, untuk membantu menciptakan produk yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, untuk membantu menciptakan produk yang trending atau yang tren. Yang keempat, untuk menciptakan hasil produk yang ekonomis. Oke, itu tadi adalah maksud dan tujuan dari desain produk. Sekarang kita beralih ke fungsi desain produk. Fungsi desain produk yang pertama sebagai identitas produk, yang kedua penambah nilai jual, yang ketiga sebagai pelindung produk, dan masih banyak lainnya. Oke, itu tadi dari desain produk. Sekarang kita beralih ke kemasan. Karena materi kita ada dua, desain produk dan kemasan, maka kita beralih yang kedua, yaitu kemasan. Oke, kita mulai dari pengertian kemasan. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, warna, material, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Oke, lanjut ke fungsi kemasan. Fungsi kemasan dibagi menjadi dua, fungsi protektif dan fungsi promosial. Yang pertama, fungsi protektif, di mana kemasan berfungsi sebagai pelindung dari sebuah produk, dari getaran, dari iklim, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi promosial. Di sini kemasan sebagai fungsi promosi, dengan desain dari suatu kemasan itu adalah contoh sebagai promosi. Fungsi kemasan memanglah sangat banyak. Selain fungsi protektif dan fungsi promosial, kemasan juga memiliki fungsi lain, antara lain 1. Kemasan sebagai pelindung sebuah produk. Di sini kemasan sebagai pelindung produk dari kepanasan, goncangan, kerusakan, kebusukan, dan lain-lain. Yang kedua, membawa citra baik sebuah produk. Kemasan sangat berperan penting dalam membawa citra baik sebuah produk. Yang ketiga, kombinasi antara keduanya, kemasan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Oke, kita lanjut ke tujuan kemasan. Tujuan kemasan antara lain 1. Physical production. Di sini kemasan bertujuan untuk melindungi sebuah produk dari goncangan, getaran, suhu, tekanan, dan lain-lain. Yang nomor 2, barrier protection. Di sini kemasan bertujuan melindungi sebuah produk dari debu, kotoran, suhu, dan lain-lain. Yang nomor 3, containment or agglomeration. Di sini kemasan mempermudahkan untuk mengelompokkan sebuah barang atau paket. Yang nomor 4, information transmission. Di sini kemasan menunjukkan bagaimana tata cara menggunakan sebuah produk tersebut. Yang nomor 5, reducing theft. Kemasan yang tidak dapat ditutup kembali menandakan kemasan tersebut telah dibuka. Hal ini menandakan kemasan mempermudahkan kita dalam mencegah pencurian. Yang nomor 6, convenience. Kenyamanan saat distribusi merupakan salah satu tujuan dari kemasan. Yang nomor 7, marketing. Di sini kemasan mempermudahkan produsen dalam menyebarkan produknya. Lanjut ke klasifikasi kemasan. Yang pertama, klasifikasi menurut isi. 1. Kemasan primer. Di sini kemasan primer biasanya
bersentuhan langsung dengan produk tersebut, seperti kita saat membeli snack. Yang kedua, kemasan sekunder. Di sini kemasan sekunder berfungsi untuk melindungi kemasan yang pertama. Yang ketiga, kemasan tersier dan kuarter. Di sini kemasan ini biasanya terdapat pada saat proses pengiriman, identifikasi, dan lain-lain. Yang kedua, klasifikasi menurut frekuensi pemakaiannya. 1. Kemasan satu kali pakai atau sekali pakai. Kemasan ini digunakan hanya satu kali pakai. Setelah digunakan, ya harus dibuang, seperti kita saat membeli snack. Yang kedua, kemasan yang digunakan berulang kali. Di kemasan ini digunakan berulang kali, tetapi tidak dibuang karena dikembalikan kepada agennya. Yang ketiga, kemasan tidak dibuang. Kemasan ini digunakan kembali untuk keperluan yang lainnya, seperti botol air mineral digunakan sebagai tempat minyak. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan tingkat kesiapan pakainya. 1. Kemasan siap pakai. Kemasan ini bisa langsung digunakan tanpa melakukan proses apapun. Yang nomor 2, kemasan siap dirakit. Ketika kita ingin menggunakan kemasan tersebut, kita harus melakukan tahapan-tahapan tertentu untuk menjadikan kemasan tersebut. Setelah mempelajari klasifikasi kemasan, kita bisa lanjut ke jenis-jenis kemasan. Jenis-jenis kemasan memanglah sangat banyak, seperti 1. Kemasan kertas, 2. Kemasan gelas, 3. Kemasan kaleng atau logam, 4. Kemasan plastik, 5. Kemasan komposit atau biasanya kemasan gabungan antara plastik dengan kertas. Yang keenam, kemasan edible packing atau kemasan ramah lingkungan. Yang ketujuh, kemasan biodegradable packing atau kemasan bisa didaur ulang. Berikut contohnya. Setelah melihat jenis-jenis kemasan sebelumnya, kita bisa lanjut ke syarat kemasan produk. Yang pertama, tidak beracun. Yang kedua, harus cocok dengan bahan yang dikemas. Yang ketiga, efektif dan efisien. Yang keempat, estetik dan indah. Yang kelima, tidak membahayakan customer. Yang keenam, berat, bentuk, ukuran harus sesuai. Dan masih banyak lainnya. Lanjut, berikutnya merancang kemasan produk. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat merancang kemasan produk? 1. Logo harus mudah dimengerti. Yang kedua, terdapat informasi yang relevan seperti nama produk, stempel, volume bersih, nito, komposisi bahan, nama produsen, logo halal, tanggal kadaluarsa, tanggal produksi, dan lain-lain. Oke, tiba saatnya di pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan tentang standar desain kemasan produk. Standar yang harus didapatkan oleh kemasan produk yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Mungkin cukup dari saya, Arjun Amrizal, kelas 11 AP3. Salam.